Sama. Jangan lupa nanti kalau nikah diundang. Insya Allah pasti diundang. Kita sambut dari sini. Semoga kita rezeki. Amin, amin. Bisa bergabung dengan PU Haryanto. Amin, amin. Minimal kalau sekarang kerjaannya belum bergabung, tapi hatinya udah mulai terikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan tamu spesial banget. Aku udah lama banget pengen ketemu sama yang namanya Sam Petruk. Padahal nama aslinya Sinten? Hidayatul Fitri. Hidayatul Fitri. Sering ngikutin dia. Banyak lah yang pengen aku tanyain. Aku bener-bener ngubungin dia itu bukan karena kepengen apa ya. Cuma aku penasaran sama hidup mereka. Mereka yang di truk ini kok kenal kondangnya kok seperti ini jalannya. Oh, ntar ini spoiler kalau aku ceritain ntar di tengah-tengah pertanyaanku. Jadi aku pengen kalian nemenin aku muasin rasa penasaranku tentang kehidupan mereka dan siapa sih Mas Hidayatul Fitri ini atau yang dikenal sebagai Sam Petruk. Benernya Sam itu apa sih Mas? Mas. Oh Mas. Mas. Oh. Balikan. Kalau orang Malang kata-katanya kan gitu. Oh, kalau orang Malang kata-katanya dibalik. Iya. Oh bener, aku dulu punya grup band favorit namanya itu Flanela. Panggilannya Kidnap, namanya Pendik, katanya dibalik. Oh ternyata memang orang Malang itu bahasa slangnya dibalik. Iya, balikan. Oh gitu. Kita malam dulu aja. Nama aslinya siapa? Hidayatul Fitri. Hidayatul Fitri. Tapi orang-orang tahunya Sam Petruk. Iya. Mas Petruk. Kelahiran tahun pinten jenengan? 88. 88. Ulang tahunnya? Tanggal, bulan? Tanggal 15 6. bulan 6. Tanggal? 15 bulan 6. Tanggal 15 bulan 6 tahun 1988. Masih tuaan dia loh, aku 1990. Terlalu bahagia ini. Saya sampai terkalahkan ini. Sampai pertama kali terjun di dunia truk itu kapan? 2015. 2015. Terus apa yang bikin sampean terjun ke dunia truk? Truk cabi loh, ini bukan truk biasa loh, truk cabi. Semua orang tahu truk cabi sama truk ikan itu kayak apa di Pantura kalau jalan dulu sebelum ada tol. Dan 2015 itu berarti belum ada tol kan? Belum. Nah, sampean berarti ikut ngadu nyawa pada saat itu kan di jalan. Iya, bukan mengadu nyawa. Tapi gimana lagi kalau jalan rezeki saya di sini? Terus apa yang bikin sampean tertarik terjun ke dunia truk? Truk cabi loh. Ya suka, senang. Suka, Mungkin senang. ke bawah suasana dulunya. Gitu. Sudah hampir 10 tahun balap motor. Oh gitu, 10 tahun balap motor. Sampean terjun ke dunia truk pertama kali di Cabi langsung? Alhamdulillah di Cabi. Madura. Madura? Sama anak Madura. Sama anak Bangkalan Madura. Pas waktu itu musim Cabai Madura. Jadi saya nggak pulang-pulang dari Madura, ikut sana. Dulu itu berapa jam target perjalanan Madura Jakarta? Madura mana biasanya nganternya? Dulu Madura Jakarta. Madura Jakarta. Kalau soal jam kenapa? Soalnya kan gantian orang dua, supir semua. Kalian jangan ini ya, ini penampilannya kan beda. Enggak, yang apa namanya? Ini kayak artis, aku tadi kaget bahkan. Tak pikir apa ya? Tak pikir turis Bali. Orang kalau terkenal begitu biasa. Ntar aku kalau juga semakin terkenal juga mungkin udah aneh-aneh. Sampai udah keluarga belum? Belum. Berarti sampean tertarik ke dunia truk cabi itu karena sampean suka balapan. Iya, mungkin ke bawah suasana dari dulunya. Dan sampean berarti terjun ke dunia truk itu karena sampean menganggap truk itu bisa memacu adrenalin sampai. Iya. Ya istilah buat jalan rezeki itu pas nyaman saya jalani. Kalau jalan rezeki kayaknya siapa sih nggak pengen punya karyawan sampai truk. Jadi nggak mungkin kalau alasannya ke truk itu buat jalan rezeki itu nggak mungkin. Wah aku aja tadi nawarin dia mau nggak jalan Haryanto. Tadi udah tes loh, lulus lalu sampai ketiduran tadi disupirin sama dia bawa bis tadi.
Jadi mungkin memang itu satu acuan adrenalinnya. Itu hobi lah. Aku nggak bisa ngejudge. Tugas kita itu bukan untuk menghakimi. Kita mengingatkan sama mendoakan. Tapi yang aku harap sih sejak ada tol ini kengerian kalian itu berubah. Aku dulu pernah sampai orang bilang sama aku, Mas, orang di truk cabai itu kontraknya kontrak nyawa, hitam di atas putih, materai. Kalau dia ada apa di jalan meninggal, anaknya sama istrinya tuh dihidupin sampai sekolahnya ditanggung sama perusahaan. Itu bener apa enggak? Kalau soal itu kurang paham. Mungkin itu masih saya di dunia racing istilahnya. Kalau soal yang senior dulu kayak gitu bagaimana kurang paham saya. Soal istilah saya kan masih 2015 terjun di mobil ini. Masih tergolong baru ya. Iya. Terus apa yang bikin sampai viral tiba-tiba sampai truk terkenal di mana-mana? Gak tahu. Ya pemicunya itu apa sih? Kok dia sampai terkenal dulu tuh asalnya dari apa? Apa karena yang ketika dagangannya ini serba ini loh, Louis Vuitton, Gucci, serem pokoknya. Sampean apa yang memacu sampean pertama kali terkenal, maksudnya di dunia truk? Atau ada trigger kejadian apa atau apa? Saya belum pegang mobil yang sekarang BSD Factory ini. Saya kan ikut orang terus, ikut orang. Seakan-akan dicari itu kenapa saya bingung sendiri. Oh gitu. Iya. Terus saya pegang mobil ini dapat setahun. Saya dapat ujian teguran. Apa itu? Teguran apa? Kecelakaan. Oh, sama pernah kecelakaan? Pernah. Berapa kali sama kecelakaan? Putar balik itu. Allah, sama selamat tapi ya? Alhamdulillah. Luka? Nggak ada? Cuman ini kena kaca. Parah itu? Alhamdulillah, syukur dua nggak apa-apa, cuman armada. Parah. Iya. Sejak saat itu terus sampai namanya jadi meningkat karena mungkin sampai terjun lagi ke dunia truk. Istilah banyak yang tahu, dari situ kok masih terus bangkit. Dia dikasih ujian kayak gini, dia masih terus bangkit, nggak putus asa. Di dunia jalannya ini. Allah ngasih sampean teguran, terus sampean masih tetap berjuang, ya dianggap itu ujian ya. Sampean masih terus menjalani kehidupan yang sama di dunia yang sama. Orang jadi tertarik, ya itu hadiah dari Allah buat sampean. Ya terkadang dunianya kan beda, orang yang suka sama gak suka kan banyak yang gak suka. Masa ini aku nggak pernah ngeliat haternya sampai truk deh. Sampai tuh nggak pernah lihat haternya, aku nggak pernah. Aku ngeliatin IG-nya, ngeliatin di mana-mana. Aku tuh sebelum pertama kali kemarin masih telepon jenengan, terus aku udah cari tahu langsung. Sampai tuh kayak gimana sih? Truknya banyak stikernya. Terus kalau sampai lagi kontes mana-mana, belum fans ceweknya luar biasa. Kenapa sampai belum nikah sampai sekarang? Masih menyiapkan diri. Oh, tapi udah ada calon. Insya Allah ada. Sampai jangan lupa ngundang aku kalau sampai nikah. Pasti rame. Insya Allah pas insya Allah kebetulan waktu buka di Malang. Oh gitu, November? Antara akhir tahun sama tahun depan ya, insya Allah kalau memang rezekinya. Boleh nggak ntar kalau misalnya foto calonnya aku masukin ke inset di video ini? Calonnya masih angan-angan ini. Oh, masih angan-angan? Enak dia jadi artis ya, dijejerin, jadi tinggal milih di mana nih. Ayo siapa yang beruntung? Ayo siapa yang beruntung? Terus sampean kenapa kok tertarik melihat bis? Saya tertariknya dulu itu waktu masih Panturan dulu. Sebelum ada tol. Iya. Lajunya kayak gitu, kita capek tinggal ngikutin di belakang terus. Kita tertarik dengan sini. Istilah kenceng lajunya kayak apapun, dia masih mikir antisipasi, waspada. Bukan berarti kenceng ngawur kan. Dia mikir. Tertarik saya bis ini. Sampai nganggap bis itu pelari yang masih tetap memikirkan keselamatan. Ya. Karena yang dibawa kan nyawa manusia. Iya benar. Nanti dari situ saya mulai ingin cari tahu. Bisa apa yang sampean lihat pada saat itu? Kenapa? Pada saat itu bisa apa yang sampean lihat di Pantura?
Ya, ya banyak sebenarnya, cuman biasa-biasa aja. Nggak tahu dari auranya ini tergoda sayanya. Tergoda ke bis atau tergoda ke Haryantonya? Haryanto, ke PO Haryanto. Dari situ saya nggak sengaja main ke Tangerang, ketemu si Yoyo. Terus disuruh, ayo ngopi di sini. Ngopi di sini, terus saya itu kok bis Haryanto ngapain di sini? Iya, purnya di sini. Ayo masuk. Ya masuk, orang-orangnya aja masuk. Tapi Yoyo kan ada yang kenal, Yoyo yang ada. Terus masuk di situ, saya tawarin, ini saya ada kaos punya saya, tak pakai sini kan boleh. Nanti kalau ditanya supir-supirnya gimana, bilang dari saya nggak apa-apa. Yang biasa ke sini, saya tahu semua, itu bilangnya. Terus saya 2 minggu 3 minggu kemudian masuk ke sana lagi, dikasih lagi sama si Yoyo itu. Nah, dari situ lihat dari dunia maya, ada segerombolan anak-anak lah intinya main ke markas Pak Haji yang di Kudus. Pak, mungkin boleh saya bisa butuh Pak Haji gitu. Jarang sekali saya lewat sana kan, lewati Purwodadi. Main ke garasi kapan ya Pak? Insya Allah. Bilang pas kebetulan dari sini, makanya si Mas Yoyo Selengan ini langsung tak kontak kemarin. Ini dia nyari saya, namanya Om Yoyo. Katanya adminnya Mas Rian gitu, kurang tahu saya. Oh ya ini orangnya, saya langsung dikirim fotonya. Apa ini orangnya? Iya, sama dengan foto WA gitu. Ya udah, berarti saya kan nggak sia-sia. 4 tahun ini nyari PO Haryanto, baru kesampaian sekarang. Rezeki tersendiri bagi saya. Ya, kira kaos ya. CL. Ya, kayak istilah pergaulan tadi. Terus rambut bos. Pergaulan kayak tadi ini bukan soal kelancaran, ya namanya orang gila itu gimana? Sampai aliran anak-anak yang ikut saya ini menggila juga. Kalau dilihat ya maaf sama aja memang bisnya. Nggak tahu auranya ini bikin tergoda anak juga itu. Itu ya. Iya, auranya apa ini? Auranya bisa apa auranya Haryanto? PO Haryanto. Makanya kan tak bilangin kalau kamu mau muat kesana dulu nggak apa-apa. Saya tak mau mampir ke agennya Haryanto. Saya juga ikut, ya ikut semua ke sana. Terus saya kontak sama Mas Hayatnya tadi, kalau saya dengan Madam mau ke sana, nggak apa-apa silakan. Ya langsung ikut sini semua ini anak-anak. Soalnya ini Sam, aku tuh penasaran banget. Maksudku kenapa sih kalian, ya maaf ya, aku nilainya kan sebelum ada tol. Iya. Kenapa sih kalian kok sampai seberani itu di Pantura gitu? Padahal ya, tapi aku udah sedikit banyak tahu jawabannya sih, karena cabai itu kan memang ngejar waktu busuk, ikan juga ngejar bongkar. Ya tapi tetaplah aku nganggep kalian kan punya anak, punya istri, zaman dulu ya. Apa kalian nggak mikir sampai sejauh itu? Ternyata mungkin memang jawaban yang paling aku dapet ya, karena itu kerjaan itu aku anggap sebagian dari hobi. Kalau sampai tadi bilang sampai senang trek-trekan dulu 10 tahun, berarti kan itu udah mendarah daging banget tuh Mas. Sampai dapat kendaraan, dapat pekerjaan yang juga mendukung hobi sana. Tapi aku minta tetap hati-hati juga. Karena apa ya? Sampean mau sepinter apapun, selihai apapun, ya namanya musibah itu kita nggak tahu. Orang yang hati-hati aja kadang masih suka dor. Apalagi yang kalau kita sembarangan bawa di jalan. Aku ini punya hadiah buat sampean, nggak tahu, ini pasti udah pasti kegedean. Nah gitu dong, emosi ini kaos yang gimana ya, ngelatih orang buat sabar bener. Jadi kalau ada orang lagi marah sama kita, terus kita nunjukin kata-kata ini tuh, nah gitu dong emosi. Kan orang jadi bisa ngerem. Baca diri langsung. Bukan menyinggung, tapi menyadarkan sesama. Kata orang beda-beda, keras biasa bawaan. Mengendalikan ini yang susah. Gimana rasanya bisa bawa Haryanto tadi? Susah untuk diceritakan kalau kayak gini. Lebih dari senang ini. Tapi sama udah mampu loh, mampu. Aku tuh kalau disupirin orang sampai tidur berarti tak aku anggap sukses itu orang. Atau aku yang mungkin saking ngantuknya aku juga nggak tahu ya.
paling cuma tinggal ngelanyain aja, karena biasanya itu penjiwaannya yang beda. Biasa bawa barang mati, terus tiba-tiba sekarang bawa harus mikirin, oh ya penumpangku bisa tidur apa enggak, aku bawa. Jadi supir itu tugasnya memang bikin nyaman penumpang, bukan buat balapan. Apalagi udah ada tol sekarang kan udah enak, udah nggak perlu ngejar waktu lah. Sama aja sebenarnya kalau truk, kalau istilah kita orang dua gini kan, supir semua. Kalau yang kiri nggak bisa tidur, berarti nggak enak bawanya ini. Oh gitu. Tapi bukannya teman malah nggak peduli masalah gituan ya? Aku aja kalau bawa mobil bodo amat, coy, mau tidur mau kagak. Nggak bisa kalau istilah dunia truk kayak saya ini. Istilah kita sama-sama supir, terkesan banter biasa. Tapi kalau nggak nyaman apa bisa tidur yang kiri? Berarti meskipun ngantuk kayak apapun nggak mungkin bisa tidur. Berarti ini ya, sampai truk itu bukan terkenal karena kecepatannya, tapi karena sampean pernah terpuruk dan bangkit. Iya, wah gila, keren banget ya kata-katanya. Sampai truk itu terkenal bukan karena kecepatannya, jadi jangan nganggep dia tercepat, enggak, tapi karena dia pernah gagal, dia pernah terpuruk dan dia bangkit. Kalian kapan? Kapan-kapan kalau udah bosen hidup di dunia truk, coba nemuin Mas Yoyo. Selalu ada tempat di area. Boleh itu. Aduh, pengen banget gue. Tapi ntar kalau udah puas, dipuas-puasin dulu aja masa muda. Mas perlu belajar tapi kalau naik bus mungkin 1 PP, 2 PP, 3 PP ikut, insya Allah bisa. Biasanya orang-orang yang udah daftar di Haryanto itu mereka yang udah strike, fokus, capek nyari, capek masa muda lah. Udah pengen ketemu bapak, ikut Pak Haji Haryanto buat ngadepin masa tua. Karena kalau kita nerima karyawan itu kan berarti nggak berpikir setahun 2 tahun. Aku nerima karyawan 5 tahun lagi aku masih pengen lihat dia, 10 tahun lagi aku masih pengen lihat dia, bahkan sampai dia pensiun liatin anak-anaknya sukses aku masih pengen bisa lihat dia. Jadi kalau nerima karyawan itu berarti harus bisa memastikan kesejahteraan dia, hidup dia, dan ubudiahnya dia, aliyahnya dia seperti apa. Karena tanggung jawab pemimpin itu nggak cuma di dunia tapi di akhirat. Berarti ingin punya tujuan, nggak sekedar kerja kan? Kalau kerja sekedar kerja kan? Makanya puas-puasin dulu di truk. Siapa tahu kalau udah nikah, udah punya anak, udah berubah kan? Pengen yang biasanya ngomong lombok jadi pengen ngomong mbok. Sampai ada yang mau disampaikan terwujud ini. Oke. Ada yang mau disampaikan nggak sama teman-teman? Aku kayaknya udah cukup merasa keingintahuanku udah mulai cukup terpuaskan. Sampai mungkin ada yang mau disampaikan sama teman-teman. Ya kalau memang rezekinya saya ditakdirkan di sini, mau ikut mencoba dengan PU Haryanto. Kalau sendiri kan kalian semua, kalau di dunia maya ada Haryanto pun berhenti di mana tak samperin, meskipun tidak kenal orangnya kita baik kok. Haruslah semua pengemudi harus saling 4 tahun jalan. Baru terjawab. Pasti kalian tahu berkat yoyok selengean seperti ini. Saya rasa udah cukup ya. Makasih banyak Bu Sam. Siap, sama-sama. Jangan lupa nanti kalau nikah diundang. Insya Allah pasti diundang. Kita sambut dari sini. Semoga kita rezeki. Amin. Bisa bergabung dengan PU Haryanto. Amin. Minimal kalau sekarang kerjaannya belum bergabung, tapi hatinya udah mulai terikat. Dimanapun berada Haryanto, berkat Mas Rian, saya ketemu berhenti naik silpi foto turun, gak apa-apa kan Pak? Gak apa-apa. Buat kru Pak Haryanto yang lain ya. Makasih banyak ya Sam. Siap, sama-sama. Cukup ya teman-teman. Mas, menaranya mana? Orang mau dulu. Jel menara itu apa? Maksudnya jel menara itu menara Kudus? Ya Menara Kudus itu simbol perjuangan Sunan Kudus dalam menggunakan agama Islam di tanah Jawa. Makanya kalau Haryanto menggunakan yel menara tidak ada mundurnya. Orang memunduri karena kita pengen Islam itu semakin bangkit, nggak boleh mengalami kemunduran. Dan perusahaan ini semua orang tahu kalau kita bisa visi misi kita berjuang untuk jalan agama. Makanya menolong orang memunduri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.